Video bagian kedua memberikan informasi pelayanan ibu dan bayi selama masa persalinan dan masa nifas pada era pandemi COVID-19. Ibu hamil perlu memastikan agar tetap mendapatkan pelayanan kesehatan kehamilan yang berkualitas. Dalam pemeriksaan kehamilan, perlu diingat 10T dan 10 tanda bahaya umum pada kehamilan, persalinan, dan masa nifas. 10T adalah T1, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. T2, ukur tensi atau tekanan darah. T3, ukur tinggi fundus uteri atau TFU untuk mendeteksi pertumbuhan janin sesuai umur kehamilan, periksa presentasi janin, dan denyut jantung janin atau DJJ. T4, cek status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid atau TT bila diperlukan. T5, ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah dan asam folat minimal 90 tablet selama kehamilan dan diberikan sejak kontak pertama dengan tenaga kesehatan. T6, tes laborat rutin yaitu pemeriksaan hemoglobin dan golongan darah, tambahkan pemeriksaan protein dalam urin dan kadar gula darah. Kadar hemoglobin normal atau tidak anemia adalah lebih dari 11 gram per desiliter. Pada ibu hamil yang memiliki resiko, dapat dilakukan pemeriksaan darah malaria, pemeriksaan tes sifilis, tes HIV ke semua ibu hamil, dan BTA untuk mengecek tuberkulosis. T7, nilai status gizi dengan mengukur lingkar lengan atas atau lila. T8, prevent mother-to-child transmission atau mencegah penularan penyakit dari ibu ke bayi. T9, temu wicara atau konseling meliputi kesehatan ibu, pola hidup bersih dan sehat, peran suami dan keluarga dalam kehamilan dan perencanaan persalinan, antara lain dengan menyiapkan tabulin atau tabungan ibu bersalin, kebutuhan bayi, transportasi rujukan, dan calon donor darah, serta persalinan di fasilitas kesehatan yang memadai. T10, tata laksana rujukan atau penanganan kasus bagi ibu hamil dengan masalah dan kelainan sesuai standar dan kewenangan tenaga kesehatan. 10 tanda bahaya umum pada ibu hamil yang perlu perhatian khusus adalah sebagai berikut. 1. Ibu tidak mau makan dan muntah terus. 2. Berat badan ibu tidak naik. 3. Perdarahan. 4. Bengkak di tangan atau wajah, pusing, dan dapat diikuti kejang. 5. Gerakan janin berkurang atau tidak ada. 6. Kelainan letak janin. 7. Ketuban pecah sebelum waktunya. 8. Persalinan lama, yaitu lebih dari 12 jam. 9. Ibu hamil dengan penyakit penyerta seperti jantung, malaria, TBC, hipertensi, atau DM. 10. Ibu demam tinggi pada masa nifas. Bayi dalam kandungan juga mendengarkan musiknya dengan waktu minimal 30 menit setiap hari. Ibu hamil perlu mengetahui tanda awal persalinan yaitu 1. Perut mulas-mulas yang teratur, timbulnya semakin sering dan semakin lama. 2. Keluar lendir darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Jika muncul salah satu tanda tersebut, segera bawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan.
Beberapa puskesmas, klinik, atau rumah sakit akan meminta ibu hamil untuk diperiksa rapid test atau swab test COVID-19. Pemeriksaan ini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu hamil. Ikuti petunjuk petugas dalam pemeriksaan dan proses persalinan. Setelah bayi lahir, pada ibu dan bayi yang sehat disarankan melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD. IMD adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan. Proses ini dilaksanakan dalam waktu 1 jam setelah kelahiran bayi. Bayi diletakkan di dada ibu untuk melakukan kontak skin to skin dan diberikan kesempatan mencari puting susu ibu sendiri. Inisiasi menyusu dini sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif dan lama menyusui. Setelah melahirkan, ibu dapat mengalami gejala mudah tersinggung, perubahan perasaan, gangguan tidur, atau berhalusinasi. Dukungan suami dan keluarga sangat membantu dalam menjalani proses persalinan. Tenaga kesehatan siap memberi konseling bagi ibu, bayi, dan keluarganya. Untuk mencegah fenomena baby boom di masa pandemi, pasangan suami istri disarankan menggunakan kontrasepsi.